Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Jelas, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mempresensi atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, sudah berangkat semua. Semoga yang tidak berangkat cepat diberi kesembuhan dan bisa berangkat beraktivitas kembali ya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan daur hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dengan benar. Yang kedua adalah setelah mengamati gambar daur hidup makhluk hidup lain dan membaca teks, siswa mampu mengurutkan daur hidup kupu-kupu dan hewan lainnya dengan benar. Yang ketiga adalah setelah membaca diagram dan membaca teks, siswa mampu menggambarkan daur hidup kupu-kupu dan menggunakan kata-katanya sendiri dengan benar. Yang terakhir, dengan menggunakan bahan-bahan bekas, siswa mampu berkreasi membuat kolase dengan langkah-langkah yang diberikan dengan benar. Baik, kita sekarang akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu tema 3. Tema 3 ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtemanya yaitu subtema 1, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Dan pembelajaran ke-1 yaitu tentang daur hidup beberapa jenis makhluk hidup atau metamorfosis. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang daur hidup. Nah, jadi daur hidup itu adalah suatu proses di mana hewan atau makhluk hidup lainnya mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami daur hidup. Akan tetapi tidak semuanya sama. Daur hidup atau siklus hidup hewan sering dinamakan juga dengan metamorfosis. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis itu sendiri. Nah, metamorfosis adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk larvanya sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Ya, contoh metamorfosis sempurna itu sendiri seperti ada lalat, kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, di mana mempunyai bentuk yang sama ketika kecil sampai dewasa, seperti contohnya ada kecoa dan belalang. Tahap metamorfosis itu sendiri akan Ibu jelaskan pada video yang telah Ibu siapkan.
videonya. Dan yang pertama ini adalah pengertian tentang metamorfosis yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal pembelajaran. Lalu yang kedua ada jenis-jenis metamorfosis seperti metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dan ini ada contoh-contohnya juga. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Hewannya yaitu nyamuk. Jadi yang pertama ini ada nyamuk dewasa, lalu bertelur, dan telur menetas menjadi larva. Lalu larva akan berkembang menjadi pupa. Selanjutnya pupa akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa lagi. Lalu yang kedua ada metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu tersebut bertelur. Dan telurnya akan menetas menjadi larva. Larva akan berkembang menjadi pupa. Lalu pupa akan tumbuh menjadi imago. Nah, yang terakhir imago akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Yang pertama adalah telur kecoa. Telur kecoa akan menetas menjadi nimfa. Lalu nimfa akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya ada fase-fase metamorfosis. Untuk fase-fase metamorfosis nanti akan Ibu jelaskan pada setelah video ini diputar. Baik, itu saja videonya. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi setelah tadi Ibu menampilkan video tentang metamorfosis, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rincinya tentang tahap-tahapan dari metamorfosis itu sendiri. Nah, tahap metamorfosis itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah telur. Pada fase ini, hasil dari fertilisasi antara sel telur dan sel sperma yaitu embrio akan mengalami pembelahan sel sampai terbentuknya organ-organ utama. Lalu yang kedua adalah larva. Pada fase ini beberapa jenis hewan eksoskeleton akan mengalami perubahan fisik, yaitu mengalami pergantian kulit,
Dengan seiringnya waktu, tubuh hewan akan semakin tumbuh membesar sehingga terjadi pergantian kulit. Lalu yang ketiga adalah pupa. Pada fase ini terjadi transaksi secara total di mana akan terbentuk bentuk yang baru. Pada tahap ini hewan akan mengurangi kebiasaan makannya. Akan tetapi pupa akan melakukan pertumbuhan hingga pada saatnya matang, akan memasuki fase dewasa. Lalu yang terakhir yaitu ada imigo. Nah, pada fase ini akan terbentuk hewan dengan bentuk baru yang berbeda pada saat hewan muda. Dan hewan akan bereproduksi untuk membentuk telur baru yang nantinya akan mengalami tahap telur, larva, pupa, dan menjadi imigo. Nah, selanjutnya yaitu ada fase metamorfosis tidak sempurna. Pada fase metamorfosis tidak sempurna ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase telur. Nah, pada fase ini induk akan menyimpan telur pada tempat yang aman dengan tujuan mempertahankan embrio dari berbagai serangan hewan lainnya. Maka telur dilapisi dengan cangkang dengan lapisan zat kitin yang mempunyai fungsi pelindung embrio sampai akhirnya telur menetas menjadi nimfa. Lalu yang kedua adalah fase nimfa. Pada fase ini mulai terbentuk organ yang hampir menyerupai organ pada hewan dewasa. Lalu yang ketiga ada fase imigo. Pada fase ini berbagai perubahan telah terjadi pada hewan hingga hewan telah matang dan siap untuk bereproduksi. Nah, setelah kalian mempelajari materi metamorfosis ini, sekarang ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat teks laporan deskriptif yang bertemakan lingkungan sekitar. Ya, kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kalian bisa mengambil tema lingkungan sekitar seperti contohnya merawat lingkungan sekitar, mencintai lingkungan sekitar, dan yang lain-lain. Nah, laporan deskriptif itu sendiri adalah laporan yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara terperinci. Sekarang ibu akan mencontohkan salah satu teks laporan deskriptif, yaitu judulnya tentang cinta lingkungan. Dengarkan ya. Judulnya yaitu cinta lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana kita semua memulai aktivitas sehari-hari. Karena itu, kita semua juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kita harus selalu menjaga lingkungan agar lingkungan tetap bersih. Jangan pernah membuang sampah sembarangan, karena itu sama saja merusak lingkungan. Karena lingkungan sama saja dengan tempat tinggal kita semua. Itu adalah salah satu contoh dari teks deskriptif yang ibu tugaskan kepada kalian. Nah, berhubungan dengan lingkungan sekitar kita, tentunya kita sering melihat banyak limbah-limbah atau sampah-sampah yang ada di dalam lingkungan kita sehari-hari ya, atau di rumah kita. Seperti contohnya plastik-plastik, kertas-kertas bekas, atau biji-bijian yang sudah tidak terpakai. Nah, sampah-sampah tersebut bisa kita manfaatkan menjadi sebuah karya yang menarik, yaitu seperti karya kolase. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kolase. Sebelumnya ibu akan menjelaskan tentang apa itu kolase terlebih dahulu. Jadi, kolase itu sendiri adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan. Bahan-bahan itu bisa kalian dapatkan dari lingkungan sekitar kalian. Ya, bisa menggunakan kertas bekas, plastik bekas, beras, jagung, dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh kolase yang ada di internet maupun di buku-buku kalian. Dan yang terakhir, ibu akan berikan tugas kepada kalian untuk membuat karya kolase yang bertemakan lingkungan sekitar. Kalian bisa membuat contohnya seperti gambar kupu-kupu, hewan-hewan yang lain
lainnya maupun tumbuhan atau bunga. Untuk ukuran kertasnya bisa kalian buat dengan ukuran kertas HVS. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.